Jangan tunggu hidayah, siapkan hati kita agar hidayah itu turun. Ya. Karena hidayah turun itu di tempat yang layak. Jelas. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, beradalah di tempat yang Allah rahmati. Jangan berharap rahmat Allah turun di tempat yang Allah murkai. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan hidayah, petunjuk seperti ini, maka perbaiki hati kita sehingga hati kita layak turun hidayah tersebut. Ya, jangan tunggu hidayah. Saya belum dapat hidayah. Ya, silahkan. Tidak mungkin datang hidayah. Karena hidayah akan turun di hati yang layak diturunkan hidayah. Kalaupun ada hidayah yang turun di hati yang tidak layak, Allah ingin menunjukkan kepada orang tersebut bahwa Allah bisa merubah seseorang dalam keadaan apapun. Umumnya hidayah itu turun di hati yang layak diturunkan hidayah. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, wirid yang kita lakukan, agar hati kita layak diturunkan hidayah. Ketika hidayah turun, maka semangatlah kita dalam ibadah. Sebab dengan nur hidayah ini seorang bisa melakukan ibadah dengan ringan dan suka hati, yang menjadikannya bisa beristiqamah dan terus mendekat kepada Allah dan bisa masuk ke hadiratnya. Ya. Jadi Allah akan buka, Allah angkat beban tersebut, Allah ringankan, Allah buat dia senang dengan ibadah tersebut. Salat menjadi kesenangan dia, Quran menjadi kesenangan dia, tahajud menjadi kesenangan dia. Dari wirid-wirid yang dia lakukan, Allah akan buka, Allah buat semua itu jadi kesenangan bagi dia. Saat dia melakukan sesuatu yang dia senangi, maka sesuatu itu bukan jadi beban lagi, menjadi ringan untuk dia dan akan membuat dia semakin giat di dalam ibadah. Jelas ayo akhwan. Ya. Semuanya harus kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh dulu. Berusaha sampai Allah katakan kita layak mendapat diturunkan hidayah ke dalam diri kita. Allah mau bukti dulu. Taat dulu kamu kepada Allah. Betul dulu kamu di dalam ketaatan. Istiqamah dulu dalam ketaatan. Aku akan tarik kamu menuju ke istiqamahan. Kalau rezeki kita yakin hal seperti ini kan. Kalau rezeki tak bisa, kita harus kerja. Tak bisa duduk di rumah kan. Kenapa hidayah kita harus nunggu? Kalau udah dunia dia jadi pintar, tapi masalah agama dia jadi bodoh. Ya kan? Untuk masalah dunia tak bisa. Main kata orang dia duduk ya, nanti rezeki datang. Di mana bisa? Ya kan? Mana bisa, enggak harus ke toko, pintar dia. Tapi untuk agama dia bodoh, belum datang hidayah katanya. La ilaha illallah. Kenapa enggak dalam agama pemahaman kita sama seperti kita mencari rezeki? Usaha. Bersungguh-sungguh dalam usaha. Allah akan tarik kita, Allah akan bukakan jalan. Semua beban akan lepas. Kalau kita kenikmatan kita bukan dalam ibadah kita ketika kita keluar dari ibadah tersebut. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan adalah beban untuk kita. Ketika sesuatu menjadi beban untuk kita, kenikmatannya ketika beban itu lepas. Macam kita ngangkut karung, beban. Gitu lepas karung, alhamdulillah. Gitu juga masuk sholat, gitu sholat, alhamdulillah. Lepas rasanya bebannya. Karena apa? Ibadah tersebut adalah beban. Belum menjadi ibadah tersebut menjadi sesuatu yang kita cintai. Sehingga kita ketika sesuatu itu menjadi yang kita cintai, maka ada kerinduan kita dalam ibadah tersebut. Ketika kita dengar azan Allahu Akbar, hati kita senang. Seperti yang Rasulullah katakan, wahai Bilal, gembirakan aku dengan suara azanmu.